Saudara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memberikan klarifikasi soal dirinya menyebut kasus kerusuhan 98 bukan pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, konteks pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan saat itu tidak begitu jelas. Apakah soal genosida atau pembantaian etnis? Yusril menjelaskan jika memang dua poin itu yang ditanyakan, maka hal tersebut tidak terjadi di tahun 98. Yusril bilang dirinya cukup paham dengan Undang-Undang Pengadilan HAM karena dirinya lah yang mengajukannya ke DPR. Yusril menegaskan pemerintahan Prabowo akan mengkaji seluruh rekomendasi dan temuan pemerintah terdahulu soal peristiwa 98. Apakah terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada tahun 1998. Saya cukup paham terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Kemarin sebelum dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada 98 tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Terkait pernyataan Yusril tersebut, Komnas HAM meminta agar pemerintahan baru kembali membuka dokumen dan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM berat tahun 1998 yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung tahun 2003. Komnas HAM menyampaikan dalam penyelidikan tersebut Komnas HAM menemukan adanya serangan sistematis yang meluas terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, kekerasan seksual, penghilangan paksa. Jadi peristiwa pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan Mei 98 di mana telah terjadi serangan yang sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan, dan penderitaan fisik. Hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada tahun yang sama. Komnas HAM berharap pada pemerintahan yang baru untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM melalui penegakan hukum yang berkeadilan lewat Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk memberikan hak atas keadilan bagi para korban. Informasi berikutnya, Saudara, DPR hari ini menggelar rapat paripurna untuk menetapkan mitra kerja komisi sekaligus pimpinannya serta alat kelengkapan Dewan atau AKD di Parlemen. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rapat tersebut disepakati daftar pimpinan dari 13 komisi dan AKD yang ada di Parlemen. Mitra kerja komisi merujuk pada nomenklatur Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah hal yang dibahas dalam rapat paripurna ini adalah penetapan fraksi pada alat kelengkapan Dewan serta penetapan mitra kerja komisi. Dalam rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati fraksi yang menempati posisi ketua dalam 20 alat kelengkapan Dewan. Hasilnya, PDI Perjuangan mendapat kursi ketua di Komisi 1, 5, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Golkar mendapat pos ketua di Komisi 10, 11, dan 12. Sementara Gerindra di Komisi 3, 4, dan Badan Legislasi.